kesempatan diberikan kepada saya Suster Hana Sebian dari Prodi Ilmu Sosiatri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian desa. Menurut para ahli Egon E. Berger, desa sebagai setiap pemukiman para petani. Sebenarnya faktor pertanian bukanlah ciri yang selalu harus terlekat pada setiap desa. Yang kedua, menurut para ahli Cohen-Jaranigrat, desa adalah komunitas kecil yang tetap di suatu tempat. Pada tahun 1977, dalam definisi ini tidak tergantung pada pertanian. Ini berarti bahwa definisi tersebut juga mencakup desa nelayan dan bentuk-bentuk pemukiman menetap lainnya. Dengan definisi dan pemahaman desa seperti ini, maka perbedaan antara komunitas desa dan komunitas kota menjadi jelas. Yang ketiga, menurut para ahli Paul Hernandez, seorang sarjana sosiologi pedesaan dari Amerika Serikat. Menurut dia, desa dapat dipilarkan menjadi tiga, tergantung pada tujuan analisa. Untuk tujuan analisa statistik, desa didefinisikan sebagai desa suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2.500 orang. Untuk tujuan analisa sosial psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal di antara sesama warganya. Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febrianti Naam. Saya dari Prodi Sosiatri akan menjelaskan tentang tipologi pedesaan. Pertama, tipologi desa berdasarkan mata pencarian dapat dilihat dari jenis mata pencarian terbanyak dengan merepresentasikannya berdasarkan jumlah penduduk dan penggunaan lahan di bidang pertanian dan perkebunan. Yang kedua, tipologi desa berdasarkan pemukiman, yaitu suatu desa di mana orang pemukiman secara bersama-sama dalam suatu tempat dengan sawah, ladang yang berada di sekitar tempat mereka. Perkenalkan, nama saya Odilia Indriani Senga, biasa dipanggil Ingrid. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang tipologi pedesaan. Yang ketiga, tipologi desa berdasarkan perkembangannya. Dibagi menjadi 4 tipe, yaitu pradesa atau desa tradisional. Tipe desa semacam ini pada umumnya dijumpai dalam kehidupan masyarakat adat terpencil, di mana seluruh kehidupan masyarakatnya termasuk teknologi bercocok tanam, cara memelihara kesehatan, cara makan, dan sebagainya masih sangat tergantung pada alam sekeliling mereka. Yang kedua, desa swadaya. Desa ini memiliki kondisi yang relatif statis tradisional, dalam artian masyarakatnya sangat tergantung pada keterampilan dan kemampuan pemimpinnya. Yang ketiga, desa swakarya. Keadaan desa ini sudah mulai disentuh oleh ansir-ansir atau unsur dari luar berupa adanya pembaharuan yang sudah mulai dirasakan oleh anggota masyarakat. Yang keempat, desa swadaya sembah. Masyarakat telah maju, sudah mengenal mekanisme pertanian, mulai menggunakan ilmiah, unsur partisipasi masyarakat sudah efektif, norma-norma penilaian sosial selalu dihubungkan dengan kemampuan dan keterampilan seorang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sudah terdapat golongan pengusaha yang berani mengambil risiko dalam menanam modal. Baik, perkenalkan, nama saya Yasinta Imeldani, biasa dipanggil Imel. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik pedesaan. Desa adalah wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dan kebiasaan hidup masih sangat bergantung pada alam. Karakteristik desa diantaranya
pertama, sebagai besar wilayahnya digunakan untuk pertanian. Dan yang kedua, sebagai besar penduduknya memiliki mata pencarian sebagai petani atau nelayan. Yang ketiga, hukum adat masih diutamakan secara kuat. Yang keempat, penduduknya masih sulit menerima hal-hal yang baru. Sekian penjelasan saya. Hai teman-teman, saya mewakili kelompok ungu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua untuk sudah menonton video kami. Sekian video penjelasan kami tentang materi sosiologi pedesaan.